Halo, good morning. Selamat bergabung di Liputan 6 Pagi Moji bersama saya Dana Paramita. Kita langsung ke informasi yang pertama. Ini soal hujan deras berjam-jam bikin sejumlah jalan di Jakarta tergenang. Kemacetan panjang kendaraan pun tidak terhindarkan. Tidak hanya melumpuhkan lalu lintas, banjir juga merendam sedikitnya 80 rukun tetangga di Jakarta. Di kawasan Cakung, Jakarta Timur, banjir memaksa warga memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka akibat terisolasi. Hujan deras dan banjir tidak hanya terjadi di malam hari, tapi sejak Kamis pagi. Akses menuju kawasan pergudangan hingga tempat pemakaman umum juga ikut terendam. Menghadapi hujan lebat yang diprediksi masih akan berlangsung sampai beberapa hari ke depan, BPBD Jakarta melakukan modifikasi cuaca. Bahkan sepanjang Kamis kemarin, 2 kali modifikasi cuaca dilakukan. Seorang pengendara mobil meninggal dunia di dalam kendaraannya saat melintas di jalan yang tergenang banjir di wilayah Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Diduga sopir itu meninggal akibat serangan jantung. Salah satu potensi bahaya yang bisa mengancam jiwa di tengah banjir adalah kabel listrik yang mengelupas. Saat mencari ikan di genangan banjir bersama teman-temannya, seorang anak di Bekasi, Jawa Barat meninggal dunia gara-gara tersengat listrik. Banjir tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga di sejumlah wilayah Jabodetabek. Salah satunya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ini ada ribuan rumah warga di Cibitung terendam banjir. Sekarang kami ajak Anda untuk melihat perakiraan cuaca untuk wilayah Jabodetabek untuk hari ini. Yang juga harus diwaspadai saat musim hujan dan banjir adalah ular yang kerap muncul di permukiman yang terendam. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meresmikan hunian sementara bagi warga terdampak bencana di Aceh Tamiang. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Operasi evakuasi korban pesawat ATR yang jatuh di Pegunungan Bulu Saraung, Sulawesi Selatan terus berlangsung dalam kondisi ekstrim. Hingga hari Kamis, satu dari 6 kantong jenazah berhasil dibawa turun gunung melintasi kabut tebal dan medan yang licin. Imbas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, Menteri Keuangan merombak pejabat pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya, Jakarta Utara. Menteri Keuangan juga akan merotasi pegawai Dirjen Pajak untuk memperbaiki kinerja. Bupati Pati Sudewo terjerat 2 kasus korupsi sekaligus. Terbaru, KPK menetapkan Sudewo sebagai tersangka kasus jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian saat Sudewo duduk menjadi anggota Komisi 5 DPR. Sorotan lainnya, Saudara Presiden Prabowo Subianto menyampaikan capaian program makan bergizi gratis saat jadi pembicara kunci di World Economic Forum di Davos, Swiss. Pencapaian program makan bergizi gratis bahkan telah melampaui apa yang diperoleh dari sebuah restoran cepat saji terkenal. Selain itu, dalam 4 tahun, Prabowo juga optimistis dapat memberantas kemiskinan. Selain berpidato di World Economic Forum di Swiss, Presiden Prabowo juga turut menandatangani piagam Dewan Perdamaian untuk Gaza. Penandatanganan itu turut disaksikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pemerintah Iran mengumumkan 3.117 orang tewas selama demo besar-besaran. Informasi ini mengawali kilas mancanegara. 3 orang tertimpa. Sebuah mobil tiba-tiba terbakar saat melintas di Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai Klender, Durensawi, Jakarta Timur. Mobil yang membawa 1 keluarga pulang bepergian itu pun hangus dilalap api hanya dalam waktu singkat. Sebuah jembatan gantung yang menjadi akses utama penghubung 2 kecamatan di Kabupaten Lebak, Banten ambruk saat dilintasi pelajar SMP yang menuju ke sekolah. 5 siswa terjatuh ke sungai dari ketinggian sekitar 20 meter. 3 orang tertimpa reruntuhan bangunan saat gotong royong rehabilitasi sebuah masjid di Kampung Bojong, Serang, Banten. Dari 3 korban, 1 orang meninggal dunia sementara 2 lainnya terluka. Bukan untuk menakuti ya, tapi lagi-lagi pemotor perempuan jadi sasaran begal. Yang lebih miris lagi, sebagian pelakunya ternyata masih di bawah umur yang sudah 5 kali beraksi. Kejadian yang ini menyasar pengemudi mobil dengan modus berkomplot memberikan info palsu, ban mobilnya bermasalah. Saat pengendara menepi dan turun dari mobil, tas di dalam mobil langsung digasak.
Kita beralih ke turnamen voli Proliga 2026 yang kembali bergulir di pekan ketiga. Laju Jakarta Lavani Livin belum terbendung usai menundukkan Medan Falcons Tirta Bagasasi dengan skor 3-1 dalam pertandingan pembuka putaran pertama seri ketiga Proliga 2026 di Bandung, Jawa Barat. Di sektor putri, Bandung BJB tanda mata sukses mengalahkan Jakarta Pertamina Enduro lewat pertandingan dramatis 5 set alias full set. Warga Jakarta udah tahu belum kalau setiap hari Rabu di pekan kedua Anda bisa berkunjung ke Museum Gajah secara gratis mulai jam 4 sore sampai jam 8 malam. Kapan lagi kan Night at the Museum, pulang kerja sambil nunggu macet. Diguyur hujan sehari. Anda masih bersama kami di Liputan 6 Pagi Moji. Hujan deras berjam-jam bikin sejumlah jalan di Jakarta tergenang. Kemacetan panjang kendaraan pun tidak terhindarkan. Menghadapi hujan lebat yang diprediksi masih akan berlangsung selama beberapa hari ke depan, BPBD Jakarta melakukan modifikasi cuaca. Bahkan sepanjang Kamis kemarin, 2 kali modifikasi cuaca dilakukan. Di tengah cuaca ekstrim belakangan ini, kita pantau kondisi lalu lintas pagi ini bersama rekan-rekan NTMC Polri. Sudah Brigadir Cici di studio NTMC Polri. Selamat pagi Brigadir Cici, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Brigadir Cici untuk informasinya. Tidak hanya melumpuhkan lalu lintas, banjir juga merendam sedikitnya 80 rukun tetangga di Jakarta. Di kawasan Cakung, Jakarta Timur, banjir memaksa warga memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka akibat terisolasi. Dan selesai sudah kebersamaan kita di Liputan 6 Pagi Moji kali ini. Saya Dana Paramita pamit undur diri. Sampai jumpa, have a good day and stay safe. Bye.